Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang beranggotakan Amanila Dalila Putri, Febi Aryani, dan Wahyuni Sekardini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Amalina Dalila Putri. Kepada Amalina, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator Wahyuni Sekardini. Baik, saya akan menyampaikan mengenai materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, instrumen evaluasi program PKBM Anarvani. Di sini kami mengambil programnya itu yang ada di program PKBM Anarvani. Instrumen pertama yaitu instrumen angket mengenai evaluasi sasaran pada program PKBM Anarvani. Di sini yang pertama untuk pernyataannya itu ada 5, yaitu 1, informasi yang disampaikan pendidik baru bagi saya. Yang kedua, menurut saya topik yang dibahas telah diorganisasi dengan baik. Yang ketiga yaitu materi yang saya pelajari dalam sesi ini akan meningkatkan kemampuan saya dalam pekerjaan. Yang keempat, isi dalam materinya terlalu teoritis. Yang kelima, yang terakhir yaitu materi yang disampaikan sulit saya pahami. Di dalam instrumen angket ini, kami memilih opsi jawabannya ada 5, yaitu dengan keterangan STS atau sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, SS sangat setuju, dan SSS sangat setuju sekali. Selanjutnya. Dan yang kedua yaitu instrumen wawancara pendidik atau tutor pada program PKBM Anarvani ini, yaitu untuk instrumen wawancaranya sendiri yaitu berupa 5 pertanyaan yang meliputi apa Bapak atau Ibu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar. 2, apakah Ibu atau Bapak mempersiapkan modul sebagai pelengkap bahan ajar. Yang ketiga, apakah Bapak atau Ibu menggunakan media pembelajaran. Yang keempat, bagaimana cara Bapak Ibu melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu apakah Bapak atau Ibu melakukan interaksi yang baik kepada peserta didik. Lalu slide selanjutnya, next. Yang selanjutnya yaitu instrumen angket, namun mengenai aspek program dalam PKBM Anarvani. Di sini itu untuk aspek programnya itu ada mengenai masukan lingkungan, yaitu seperti lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, lingkungan kelembagaan, dan untuk keterangan yang pilihan jawaban yang kami pakai yaitu menggunakan nomor, namun dengan keterangan 1 itu berarti sangat bermanfaat, 2 itu cukup bermanfaat, yang ketiga itu bermanfaat, yang keempat kurang bermanfaat, yang kelima tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu masih sama dengan sambungan slide yang tabel sebelumnya, yaitu juga masukan sasaran seperti adanya kurikulum pendidikan, bagaimana tenaga kependidikan di dalam PKBM itu, terus pengelolaan programnya bagaimana, penyelenggaraan programnya bagaimana, sarana dan prasarananya bagaimana, lalu masukan mentahnya seperti jumlah, berapa orang yang tergabung di dalam PKBM itu, terus 2 karakteristik fisikis, fisik, fungsional. Selanjutnya, ada proses, yaitu bagaimana interaksi edukasi, pendekatan pembelajaran, KBM partisipatif, langkah pembelajaran di dalam praktek di dalam PKBM itu, terus media pembelajaran digunakan,
Lalu ada keluaran, yaitu jumlahnya berapa dari output yang sudah ada di PKBM itu. Lalu yang kedua yaitu perubahan perilaku, baik secara ranah kognitif, dilihat dari ranah afeksi dan juga psikomotornya. Yang terakhir yaitu masukan lain, seperti orientasi bisnis, ada kayak permodalannya. Lanjut. Bahan baku, proses produksi, lalu pemasaran, pendampingan, persatuan alumni, koperasi, jejaring. Lalu ada juga orientasi karir seperti bimbingan, penugasan, promosi, pembinaan, motivasi, pendidikan lanjut. Lanjut. Slide selanjutnya. Lalu yang terakhir itu yaitu pengaruh. Yang pertama itu ada peningkatan taraf, bagaimana. Ada rinciannya lagi yaitu memperoleh pekerjaan atau peningkatan dalam pekerjaannya bagaimana. Pemerolehan peningkatan pendidikannya bagaimana. Lalu pemerolehan atau peningkatan kesehatannya bagaimana. Yang terakhir perolehan atau peningkatan penampilan bagaimana. Yang kedua yaitu pembelajaran orang lain, seperti individual, kelompok, komunitas. Ketiga yaitu partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Wahyu Sekardini. Terima kasih kepada Saudari Amalina. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Feby Aryani. Kepada Feby, dipersilahkan. Selanjutnya itu double. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang instrumen observasi dan angket, yang mana ada beberapa 5 pernyataan di sini. Yang pertama yaitu metode pengajaran secara langsung di PKBM Anarvani efektif bagi sasaran didik. Yang kedua yaitu menerapkan metode kelompok bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu metode apa saja yang diberikan tutor kepada peserta didik. Yang keempat yaitu metode yang ditetapkan oleh tutor efektif untuk peserta didik. Yang kelima yaitu respon peserta didik terhadap metode yang diterapkan tutor. Cara menjawab instrumen ini, kami mengadakan 5 opsi pilihan jawaban. Yang mana yang pertama yaitu SB atau sangat baik, CB cukup baik, B baik, KB kurang baik, dan TB tidak baik. Baiklah, yang selanjutnya instrumen angket. Pernyataannya yang pertama yaitu mampu berkomunikasi dengan peserta didik. Yang kedua, berpenampilan dan berpakaian rapi. Yang ketiga, yaitu cara menyampaikan materi. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan dengan peserta didik. Yang kelima, yaitu melakukan komunikasi dengan peserta didik. Cara menjawab pernyataan ini juga sama seperti yang tadi, yang mana ada SB sangat baik, CB cukup baik, B baik, KB kurang baik, dan TB kurang baik. Baiklah, sekian hasil pemaparan kami. Saya kembalikan pada moderator.
Terima kasih kepada Feby yang telah menjelaskan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada dan salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah. Tuh, kok tak rekam lah, Lia?